mengikhlaskan itu kan sulit ya. Salah apa panik, Alhamdulillah. panik karena salah mengambil sehingga salah mengambil keputusan. Hmm, Berhubungan dengan angka ya. berhubungan dengan bukan berhubungan dengan ya berhubungan dengan kalau uang lah berhubungan dengan Ya uang uang, uang. Ah, ah. gitu. Terus Ya, gimana? Sudah dirilis. mengikhlaskan itu karena kerugiannya lumayan ya. Ah, mengikhlaskan itu hampir 2 minggu tuh saya rada gak enak gitu. Akhirnya saya mengikhlaskan dengan merilis itu. Akhirnya ini eh sudah hampir tinggal beberapa persen aja lah, nggak sampai 10% lah. Gitu. Ada di angka Udah lega rasanya, ya sudah. oh gitu. Intensitas Udah di bawah turun ya. 10% ya. Oh, Eman karena ruginya lumayan. Aduh, gitu. Menyesalnya itu dalam karena ruginya lumayan besar. Karena kepanikan. Coba aku diem aja lebih untung gitu. Tapi mengikhlaskan salah sikap itu agak lumayan ya. Entah akhirnya ya sudah terjadi, ya sudah aku pilih ya sudah, terus tak rilis dengan itu. Alhamdulillah lah, udah nggak sampai 10% sekarang. Rasa kecewanya itu loh Ustaz. Alhamdulillah. Intensitasnya turun terus ya. Ya, turun terus ini sudah hampir hampir habis lah. Sudah sudah mulai ya ya sudah gitu. Sudah mulai ikhlas lah. Ya, alhamdulillah. Iya. eh Mental blocks bahkan abundance block berkaitan dengan angka ini banyak banget ya. Ibu Sukini, Ibu Sunardi banyak yang mengalami loh Iya. tanpa disadari. Apalagi besok yang kelima itu rasa scarcity, tahu ya, scarcity, keterbatasan. Nggak apa-apa saya kupas sekarang, nggak apa-apa. Besok pagi tinggal dikirim audionya. Scarcity atau keterbatasan. Jadi kenapa kemudian Ibu Sunawi juga merasa manusiawi ya? Saya pun juga pernah ya mengalami hal yang seperti itu, namanya orang bisnis ya. Nah, Iya. itu manusiawi. Tapi kemudian ketika kita sadar dihadapkan pada kondisi itu bahwa oh iya, kondisi netral, aku harus jernih melihatnya dan aku harus bisa memberikan reaksi yang positif. Dikasih jeda dulu, dinetralisasi dulu, lalu dilakukan tapping nanti enak. Sebenarnya abundance box nomor 4 dan nomor 5 yang akan besok saya bagikan itu tidak luput juga dari abundance block scarcity. Scarcity itu keterbatasan. Merasa bahwa tidak cukup. Ya. Tidak cukup itu berarti kan identiknya dengan angka ya. Merasa ada keterbatasan dalam sumber daya. Entah itu uang, entah itu peluang, apapun itu. Sehingga ini menimbulkan ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran. Ya kalau yang Bu Sunari sedang alami adalah oke, rugi, ya, rugi. Apakah setelah ini akan ada lagi keberuntungan? Apakah setelah ini akan ada lagi rezeki? Nah, kalau energi kita nggak di setup ke arah itu, maka scarcity ini akan mengikuti Hmm. rasa Takut tidak ada terbatas. peluang begitu ya Ustaz. Kenapa? Takut tidak ada peluang gitu ya. Takut tidak ada rezeki yang akan datang itu kan yang dimaksud dengan scarcity itu. Iya, pemikiran kita itu selalu terbatas. Hmm. Hmm. Ya, Alhamdulillah juga itu dengan enggak ya. benih itu tadi. Mungkin aku, Hmm? alhamdulillah kalau itu enggak ya. Alhamdulillah kalau Alhamdulillah cuman pada saat bagus. ini, waduh aku salah. Ini salah mengambil keputusan. Baik-baik aja. Ini pengalaman aja lah gitu. Ya udah gitu. Alhamdulillah.
Iya, harapan saya nanti 5 abundance block yang paling dominan ini sering-sering dirilis. Yang saya maksud sering dirilis adalah karena kita banyak komunikasi keluar sebenarnya. Lupa untuk komunikasi ke dalam. Maka ketika Ibu Sukini, Ibu Sunarwi ini tiba-tiba dilanda sebuah rasa dari 5 hal ini, ya, segera langsung lakukan releasing. Netral dulu, lalu releasing itu. Itu rumusnya begitu. Harus ada jeda, jeda untuk melihat semua hal ini. Sehingga nanti kita ngelihatnya apa adanya. Paham ya? Apa adanya. Betul-betul jernih, betul-betul netral. Alhamdulillah kalau tadi ada statement dari Bu Sunarwi tidak ada kekhawatiran akan besok mau ada rezeki atau tidak ya. Berarti memang sudah alhamdulillah mudah-mudahan itu menjadi sebuah program yang sudah automatically kan kita itu sebenarnya kan otomatis miskin, otomatis kaya itu semua semua dari value kan, dari nilai, dari program di bawah pikiran bawah sadar kita tanpa kita sadari gitu. Ada lagi yang mau disampaikan Bu Sunarwi, Bu Sukini? Halo? Enggak sih. Kalau tema hari ini, untuk tema hari ini ya persis seperti yang saya alami dan alhamdulillah saya sudah bisa merilis keadaan itu dan sudah hampir habis lah rasa rasa kecewa itu sudah hampir habis gitu. Malah mau Alhamdulillah. ambil keputusan. Ya alhamdulillah sudah. Berarti kan memang tarikan, Bu. Kalau disampaikan bahwa materi hari ini relevan dengan kondisinya Ibu beberapa hari ini, itu tidak serta-merta. Hmm, Berarti memang Ibu sudah menariknya, sudah mengundang, sudah memintanya ke alam semesta di level energi, level kuantum, sehingga yang disampaikan relevan sampai seperti itu. alhamdulillah. Ya, memang di usia-usia seperti ini tuh ya, Bu Sukini, Bu Sunarwi, kalau kita bisa melihat segala sesuatunya itu dari perspektif spiritual, perspektif energi yang netral, yang positif, itu enak loh, Iya. enak sekali. Eh, saya pernah belajar tentang problem solving ya. Problem solving itu ya mendekati sebuah masalah lah ya. Bu Sunwari pasti tahu lah ya. Bu Sukini, problem solving itu banyak banget. Mulai dari metode A, B, C dan sebagainya. Maka ya sependek pengalaman saya sih, paling enak sebenarnya pendekatan spiritual. Karena kita kembalikan kepada energi yang lebih besar, yang paling besar, kan. Pendekatan spiritual itu enak banget untuk tahu ya maksud saya, untuk mendekati masalah, melihat masalah secara objektif. Bahkan kita bisa langsung nembus ke level hikmah hakikatnya itu bisa langsung loh. Kalau kita menggunakan pendekatan spiritual. Wiswaya lah. Ketika saya belajar tentang 24 dominan abundance block ini, yang dalam program pesantren online ini saya bagikan 5 saja yang paling dominan. Yang ngajar ini kan sebenarnya orang non-muslim, Bapak Ibu. Yang Hmm, ngajarin orang non-muslim, orang barat. Bahkan ada beberapa kelas itu yang yang ngajarin ini orang ateis loh. Orang yang enggak ateis tahu ya, ya, orang yang enggak punya agama. Dia orang bebas itu. Sebenarnya yang disampaikan adalah nilai-nilai kehidupan yang paling dalam.
Maka ketika ada orang mengatakan tidak percaya dengan Tuhan, sebenarnya dia sedang sangat percaya dengan Tuhan. Oleh sebab itu dia tidak percaya dengan Tuhan. Itu. Ya usia-usia segini udah wiswaya lah, tidak melekat pada materi. Materi itu ya las los aja. Misalnya orang nggak dibawa mati kok. Kalau mau dibawa Iya, mati begitu dapat materi, materinya dititipin. Dititipin kemana? Ke yatim piatu, ke delapan golongan iya, itulah. Nanti ketemulah materinya di iya. alam lain lagi. Nah, seperti itu. Bentar. Bapak Ibu, sebentar ya, izin ya. 3 menit ya. Ya, Bentar, bentar. Waalaikumsalam. dalam. Masih ya. Ada, Masih, masih. iya ada tamu, suruh nunggu sebentar. Ya, sampai mana tadi ya? Ateis, orang ateis yang ngajarin kita. Maka sebenarnya komunikasi yang saya bangun kepada teman-teman yang saya bilang ngaji diri ya, itu sesuai dengan Iya, kebutuhan orang tersebut aja lah. Harapannya bisa relevan. Karena kalau kita sedang ngaji diri, masuk ke dalam diri sejati kita itu, orang itu malah bisa gagal paham, salah kaprah, malah jadinya sesat nanti. iya. Gitu. Nah, melakukan percakapan kepada diri sendiri dengan Mm-mm. melakukan releasing pada pikiran dan emosi ini juga kalau gagal paham itu tidak baik juga untuk kesehatan mental. Tapi alhamdulillah sejauh ini Nah, Bapak Ibu yang bisa dimaksud menerima ya. gagal paham itu Kenapa? seperti apa? Yang dimaksud gagal paham itu seperti apa? Ya gagal paham ini sebenarnya makomnya belum sampai, Bu. Hmm, Kan gini, yang sering ribut-ribut itu adalah terjadi benturan adalah orang makomnya masih
Syariat berkomunikasi dengan orang makom ma'rifat. Hmm. Itu istilahnya gini, makomnya SD sama dia SD materi dapat materi SMA itu atau dapat materi ya Hmm. itu nanti biasanya terjadi benturan-benturan gitu. Ya, baik. Jadi saya berusaha ya kami berusaha untuk yang praktis-praktisnya saja lah. Hal-hal seperti ini ya Bu Sunarwi, Bu Suki ini kalau dikupas secara sains, secara ilmu pengetahuan dari jurnalnya penelitian, waduh banyak banget. Hmm. Banyak banget bikin pusing. Energi aja ada alfa, ada beta. Mungkin Ibu Sunai pernah dengar ya, Bu Suki ini. Pernah dengar tapi nggak paham Nah, ada apa itu alfa, ada beta beta, beta. ada beta, ada delta. Hmm. Itu kalau secara teori dijabarin ya mumet nanti. Maka harapan saya juga dalam proses releasing ini panjenengan itu melakukannya pada gelombang penciptaan yang alami. Itu biasanya muncul, penelitian juga nih loh. Muncul ketika apa? Paling banyak itu muncul ketika mau tidur. Oh, ada ya, ada dan muncul ketika mau tidur, bangun tidur dan ketika selesai ibadah. Selesai. Saya sampaikan setelah selesai ibadah karena yang ikutin kajian MKSO ini nggak cuma Muslim soalnya, ada juga non-Muslim. Jadi Hmm. setelah selesai ibadah, itu kan biasanya tenang, damai, betul ya? Ya. Itu tiga itu. Jadi hati-hati nih ketika mau tidur, ketika bangun tidur, dan ketika selesai ibadah. Karena itu kita ada pada gelombang penciptaan yang luar biasa itu, sangat tinggi. Maka kalau ada orang yang selesai ibadah itu sedih, jangan-jangan dia gagal paham terhadap spiritual service ibadahnya. Seharusnya ketika selesai ibadah itu kan merasa bahagia, Hmm. karena baru bertemu dengan Yang Maha. Maka puncak dari hal-hal seperti ini adalah ketika Ibu Sunali sudah tidak takut mati. Bu Suruki ini sudah nggak takut mati lagi. Mau mati bentar lagi juga nggak masalah. Paham ya? Paham, paham. Karena kan kita mau ketemu sama kekasih. Iya. Ketemu sama Allah kok takut itu loh. Takut kalau masih dosanya masih banyak ini. Belum cukup sangu Takutnya. takutnya Ya, itu. itu Takutnya alasan. adalah dosanya masih banyak, terus sangunya belum cukup. Deposito yang mau diminta buka nanti itu belum cukup itu. Belum cukup. Ini karena baru setahun tobat ini. Tahun lalu itu sia-sia uangnya di Maret itu. Ya itu Enak. sebuah statement klasik kebanyakan orang begitu. Mm-mm. Takut apa dosanya masih banyak gitu kan. Lah, lek ditambah umur kan ya dosanya tambah banyak. Nah, kalau dalam pertobatan ini mulai tahun ini, ibaratnya kalau masih diberi waktu ya 10 tahun lagi insya Allah, walau alam ya lebih juga boleh. Intinya kan sudah eh, kalau insya Allah semoga apa ya istiqomah dalam bertobat itu terus dalam perbaikan diri, terus dalam perbaikan di segala hal. Lah itu kan otomatis sanguna itu luwih kandel lah intinya intinya luwih pede ketika menghadap Allah itu wis pede dengan segala sesuatunya itu loh Ustaz. Mm-mm. Ibarat kita mau bepergian ada sangune gak cukup ya kan ya mikir begitu. Iya, memang dua hal itu selalu menjadi statement klasik orang-orang kalau kita ngebahas tentang kematian. Kalau nanti sebentar lagi mati udah siap belum? Ya, seperti yang sering diingatkan bahwa bekerjalah seolah-olah mau hidup selamanya, lalu beribadahlah seolah-olah Nanti besok. mau mati besok. Ya, Em, intinya kalau kalau bicara mati itu sudah tidak takut. Ya, ya sudah kalau mau terjadi kapanpun ya oke. Karena kita dalam perbaikan ya meskipun belum sempurna atau belum belum maksimal lah ya.
Ya, tapi eh, kalau boleh lebih diorder lagi begitu. Agak panjang. Ya, kalau kita menghubungkan dengan materi, memang materi abundance block dan spiritual prosperity ini sebenarnya juga yang paling domain itu adalah faktor-faktor ketakutan, kekhawatiran akan sesuatu yang sifatnya materi kan. Ya. Ya, Sebenarnya materi ini kan bergetar di level energi. Ya. Kalau materi uang, ya harus kita energinya selaras dengan uang, maka uang datang. Kalau materi tentang menyelaraskan energi dengan uang itu eh, apa contoh contoh realnya itu seperti apa Ustaz? ada sudah saya sampaikan di YouTube itu yang sering saya share berulang-ulang, yang Hmm. pendekatan yang paling inilah paling untuk menjelaskan yang paling patis itu Cium. teorinya Ya, namanya tadi. happy money, happy money. Itu dari Ken Honda dari Jepang. Sebenarnya di sampai itu levelnya level energi, energi tentang uang. Poinnya di sana adalah Ketika uang datang, uang dicium-cium, itu diajak caranya, ngomong. Hmm. itu teknisnya. Secara zohir, Nah, caranya kan uang datang hmm. dicium dia. Itu teknisnya Nah, caranya. Nah, nah, tapi, menyelaraskan energi itu bagaimana? nah, Realnya. mengidentifikasi kita selas dengan energinya itu adalah kita sudah tidak sakit hati dengan uang. Niteninya itu begini Bu Sunarni. Ketika jenengan Hmm. dapat duit, senang nggak? Pasti senang, iya kan? Senang. Senang banget. Hmm. Nah, ketika kita Hmm. mengeluarkannya, Ya, kita menyalurkannya untuk kebutuhan keluarga, nyicil hutang, kebutuhan ini, untuk sedekah, senang. rasanya itu lebih senang ketika mengeluarkan berbagi atau ketika menerimanya. Alhamdulillah dapat uang, Alhamdulillah bisa bayar ini, Alhamdulillah, Alhamdulillah bisa ini, bisa itu, Alhamdulillah cukup, makasih ya Allah. Senang dua-duanya rasanya udah seimbang lah. Dan Nah, ketika pun pada saat saya lagi kosong ya fine-fine aja. berarti itu Maksudnya enggak, oh, aduh aku nggak punya uang, enggak ada. Enggak lah, ya Alhamdulillah disyukuri datar aja aja. nanti datang lagi gitu. Mm-mm. Nah itu berarti vibrasi jenengan itu selaras dengan uang. Orang yang tidak selaras Ya. dengan uang itu vibrasinya tidak selaras dengan uang itu suka sakit hatian Bu dengan uang. Ya contoh ini ada Hmm. dengan abundance block. Mau nyicil hutang, aduh apa nanti dulu ya. Akhirnya ditunda. Enggak, itu kalau saya enggak. Begitu ada langsung saya jadwalkan Nah itu begitu. kan. Kemudian Saya mau anggarkan berbagi. menyelesaikan semua kewajiban. Nah itu. Nah, yang saya susah itu ini, Ustaz. Misalnya kan ini sudah saya anggarkan untuk 1 bulan. Kenapa saya berikan langsung aja gitu ya? Karena nanti di dalam perjalanan namanya orang kerja swasta ya, Mm-mm, kadang ini belum masuk, kapal belum datang, otomatis kan ini yang jatahnya untuk ini ketarik-tarik gitu loh, Ustaz. Nah, mm-mm, akhirnya udah kan, saya lepaskan aja. Dan justru saya lebih seneng kalau sudah menyelesaikan ini, kalau nanti hidup tuh sepati dicukupi sama Allah, aku gitu. Jadi kadang pun aku pernah suatu hari itu aku hanya punya uang satu itu aja. Kebetulan ibu saya itu kondisi tulangnya kan juga sama dengan saya ya, sakitnya itu osteoartritis juga. Kan butuh tempat tidur yang kayak saya punya lah, ortopedik gitu. mm-mm, Akhirnya ya satu-satunya uang itu sudah saya belikan buat ibu, kalau makan dan lain-lain dan semuanya seperusahaan. Alhamdulillah Ustadz dikasih berlebih-lebih dari uang itu. Itu nyata Ustadz di bulan itu saya enggak ngira ada rezeki yang sebesar itu. Tiba-tiba saya dapat 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 barang itu 70 ton. Terus dari 70 ton itu saya ada keuntungan lumayan lah begitu. Itu alhamdulillah. Saya betul-betul satu-satunya uang saya tinggal itu dan saya nggak mikir saya besok makan apa, cicilan saya rumah, mobil, anak saya sekolah, kuliah apa, les itu bayar apa, gak tak mikir. Bismillah beli, Shopee saya cek out sudah Alhamdulillah. akhirnya.
Iya, alhamdulillah itu subhanallah aja nggak pernah mikir itu. Alhamdulillah itu terjadi. Itu berarti Ibu betul-betul Hmm, memahami, mungkin juga sudah terprogram di bawah sadarnya tentang hukum kekosongan dan hukum perputaran. Sering kan ya, saya ingat. kalau saya tuh ini kan, saya melihat uang saya yang sia-sia dimakan orang, bisnis rugi, gagal. Itu saya apa tujuan utamanya sekarang itu fokusnya adalah bagaimana saya bisa menyisakan uang untuk Allah, begitulah intinya seperti itu ya. Ya, Untuk Allah, untuk bekal aku menghadap Allah, intinya seperti itu. Jadi saya lebih fokus ke situ. Kalau itu sudah misalnya di awal bulan itu sudah terpenuhi gitu, kayak tinggal biaya hidup. Saya sama sekali nggak takut, nggak akan cukup biaya hidup nggak takut. Ya udah ada ya dijalani kadang kondisi sampai oh ternyata kapal datang minggu depan ya. Dalam satu minggu pun saya lagi sangat minim lah ya. Ada stok uang itu sangat minim. Saya pun baik-baik saja, nggak. Aduh, coba mingi kata kayak no, nggak ada pikiran seperti itu nggak ada. Gitu. Alhamdulillah. Ya, saya rasa di usia sekarang, di sekelas kelasnya Bu, makomnya Bu Sunarwi, juga dengan pengalaman lingkungan dan sebagainya, saya rasa sudah sampai pada pada makom yang saat ini ya. Energi, vibrasi, bahkan mungkin tanpa disadari. Hukum perputaran, Amin. hukum kekosongan, ya kosong dari rasa khawatir itu, kosong dari rasa cemas itu. Akhirnya loss. Kalau orang Madura kan bilang col pun gitu kan, col pun loss sudah gitu. Iya, kayak kemarin rugi banyak lumayan Ustadz itu lumayan banyak lah ya. Tapi saya juga pikirin kemarin aku juga untung lebih dari ini. Ya kalaupun aku rugi ya ya pantas lah oke. Ya. Oke-nya itu sudah loss, nggak oke dengan aduh gitu ya. Udah, ya oke, ya Alhamdulillah. sudah. Kapan hari dikasih untung segini berkali-kali lah ya. Ini rugi sekali ya. Pantas lah, oke. Gitu aja. Lebih matang lagi, lebih ditata lagi, lebih lebih tenang lagi, itu aja. Alhamdulillah. Nikmat ya, jadi sudah mengetahui ritme dan polanya, Bu ya. Iya. Nah itu. Cuman pada saat kerja kopra itu kan kondisi barang naik turun itu kan serta merta dan mendadak Ustaz. Begitu Mm-mm. salah mengambil keputusan ya otomatis terjadilah kerugian. Begitu benar dalam keputusan otomatis adalah keuntungan yang ya lumayan lah nilainya. Semuanya tuh lumayan karena pertaliannya kan kontainer atau apa itu tronton kan begitu. Otomatis nilainya itu besar gitu. eh Ya semuanya ya ya sudah mengalir begitu aja. Nggak nyangkut di pikiran oh harus gini 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 sampai nggak bisa tidur itu insya Allah enggak lah ya. Sudah mulai yang kemarin sempat ya seperti itu sampai satu minggu tapi akhirnya saya ya sudahlah begitu. Mulai dengan merilis itu eh sudah mulai mengikhlaskannya dan sudah sudah mulai berhasil, sudah hampir nggak terasa gitu. Alhamdulillah. Saya ada seorang Ya. pengusaha ini di Boyolali. Itu dari sekian banyak ya, dia mengamalkan satu, apapun ketika ada sebuah kejadian, Bu, dia suruh langsung releasing itu begini. Tuhan terima kasih, yang ini pun baik untukku. Jadi kalimat Tuhan terima kasih, yang ini pun baik untukku. Itu menurut beliau ini udah mewakili banyak deskripsi Iya, kejadian yang iya, sedang betul. dihadapi loh. Paham ya? Mungkin Ibu Paham, paham. bisa mencoba tuh. Tuhan, terima Iya, kasih. Yang ini pun baik untukku. Dapat sesuatu iya, yang bagus, terima kasih Tuhan. Yang ini pun baik untukku. Dapat sesuatu yang memang secara real itu jelek gitu. Itu hal buruk ya, secara real. hmm, Tapi kemudian karena kita menggunakan pendekatan spiritual, hikmah hakikat ya. Jadi langsung, yang ini pun baik untukku. Terima kasih Tuhan. Gitu. Itu iya. luar biasa. Iya, itu betul-betul sampai ke hati karena sudah merasakan ya.
Maksudnya bagaimana enak, bagaimana enggak enak ya. Sekarang sudah ikhlas menerima itu. Alhamdulillah, matur nuwun ya Allah, apapun yang kau kehendaki aku itu Hmm. udah nyampe ke hatiku rasanya tek gitu. Ridho Alhamdulillah. itu Bu, betul. Jadi kita itu dalam proses perjalanan memahami bahwa sampai diri kita itu ridho terhadap semua ketetapannya Allah. Hmm. Gitu. Kan energi rezeki paling tinggi kan ridho ya. Yang paling bawah kan Hmm. harta. Di atas harta kan apa? Kesehatan. Kemudian keluarga yang sakinah mawadah rahmah. Yang paling atas itu rezeki yang paling top itu lah ridho. Kalau kita udah ridho, maka selalu dikatakan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hidup enak wes, hanya mengharap ridhonya Allah saja. Allah ridho, kita ridho. Nrimo ing pandum istilahnya itu. Nah, ini nrimo ing pandum mungkin pernah dengar ya. Ini jangan jangan Enggak, jangan gagal paham juga itu. Kadang orang nerima yang pangdong udah pasrah tapi pasrahnya pasrah lemes. Gagal paham. pasrah dalam kesedihan. Iya, pasrah tapi sedih, lemes, Hmm. menghardik diri. Ah, itu gagal paham itu. Nerima ing pandum itu bukan bukan saya tanya kepada tetua-tetua Jawa itu. Nerima ing pandum, pasrah itu bukan malah lemes, tapi kembali kepada kesadaran itu, Bu. Gitu. Wis, enak lah. Ya. Ada satu Ustadz yang saya nggak tahu ini sabotase di mana ya. Saya tuh nggak pernah bisa on time. Dari dulu saya masuk kerja harusnya masuk jam 8, saya selalu datang di atas jam 8. Itu dari dulu. Terus ada pertemuan apa sudah saya rencanakan lah mau ke dokter lah katakanlah saya harus sampai sana jam 4, saya pasti melebihi kadang sampai jam 5. Itu sabotase di mana ya Ustaz ya? Saya sudah memprepare kalau nanti saya habis sholat asar langsung berangkat. Ya itu sudah memprepare jam 2:30 saya sudah mandi nunggu sholat asar jam 3. Wes, ayo kita langsung berangkat. Ya kadang nggak ada di jalan ya itu memang urgent ya. Tapi kadang tuh pernah hmm, pokoknya saya sangat susah on time tuh apa apa masalahnya Ustaz ya? Ya, orang sanguin biasanya begitu memang. Sanguin kan ada melankolik, ya kan? Sanguin, pragmatis, koleris. Orang sanguin begitu. Nah, masalah Sanguin itu apa Ustaz? masalah Sanguin itu apa? sanguin. Sanguin itu orang Hmm, belum pernah dengar istilah itu, Bu ya. belum. Jadi kepribadian itu terbagi jadi empat. Ya, ya semua ini baik. Ada sisi plus, ada sisi minusnya. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Hmm. Sebenarnya itu kan hanya pemetaan sesuai dengan porsi, ya. Yang dimaksud Hmm. kekurangan itu juga kebaikan, yang dimaksud kebaikan, kelebihan itu juga sebagai kekurangan kalau tidak sesuai dengan porsinya. Ada empat, ya. Yang pertama orang sanguin. Orang sanguin itu biasanya out of the box, ya. Out of the box, suka banyak bicara, bisa mengobati dirinya sendiri, happy, ya. Cepat akrab sama orang, itu sanguin. Tapi kekurangannya adalah biasanya ya itu tadi tidak tepat waktu, naruh sandal juga sandal sandal kanan di sandal kanan di rumah sebelah kiri, sandal kiri di rumah sebelah kanan gitu kan. Naruh kunci juga sering lupa di mana gitu kan. Rodo gerasa gerusu. Biasanya begitu Bu ya sanguin ya. Iya, iya. Naruh barang tuh nggak tahu di mana, kunci mobil di mana, kunci motor di mana, itu. Nah, itu. Nah, kemudian ada melankoli. Melankoli itu teliti, Bu. Ya, rapi. Rapi, orang-orang begitu rapi. Bersih. Dari penampilan udah kelihatan bersih. Kalau orang sanguin kan agak ini ya, ya apa aja. Amburadul. Agak amburadul itu kan. Nah, Habis mandi nggak kemudian. sanguin begitu. Nah, sanguin ketemu orang melankolis. Orang melankolis ini nggak nyaman, Bu. Nggak nyaman. Nah, orang melankolis itu nggak bisa lihat kotor-kotor. Ya, nah seperti itu. Kemudian ada orang koleris. Koleris itu orang biasa pemimpin, nggak bisa diomongin, bisanya dilibatkan.
suka sakit hati, keras, dan suka nyuruh-nyuruh. Kemudian yang keempat orang pragmatis. Orang pragmatis itu damai. Emang dari sononya udah udah damai, nggak mudah sakit hati gitu. Dan sebagainya dan seterusnya lah. Berkaitan dengan ibu orang sanguin yang suka menunda waktu, pertama emang setelannya dari sono begitu. Bisa dirubah nggak? Ya, bisa. Dengan cara ya membuat bisa dengan releasing tadi, ya di releasing meskipun saat ini saya suka sering menunda, molor-molor saya terima. Diterima dulu kan. Nah, Hmm. setelah itu membuat melatih diri ya kalau masalahnya waktu adalah jenengan bisa ambil misalkan janji jam 2 jam 1 itu Hmm. udah prepare ya Nggak prepare. udah Hmm. jam 1 udah prepare itu dipaksa dulu untuk beberapa hari misalkan ibu bikin permainan gini eh mungkin untuk 7 hari ke depan ibu akan bertemu dengan orang dilatih dulu distimulasi dulu bertemu dengan orang jam 1 misalnya gitu kan jam 12 sudah prepare itu permainannya gitu. Nanti seminggu berhasil, 7 hari berhasil, ibu latih lagi untuk bikin janji 14 hari lagi. Tapi ngitungnya dari satu Hmm. lagi ya. Ya. Janji-janji sederhana aja, Bu. Mungkin janji sama anak mau jemput, janji sama anak mau nonton, janji sama siapa itu. Bikin janji ya yang berhubungannya untuk menghack pikiran bawah sadar. Kan kenapa si sanguin suka molor? Karena yang di pikiran bawah sadar kan tersabotase. Ya untuk aduh santai lah. Mungkin ibu pengen cepet, pengen on time, tapi kan pikiran bawah sadar udah nanti dulu lah, santai dulu lah gitu kan. Itu belum dicuci tuh piring. Ada 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 Ya, bunyi itu kan gitu. santai lah. Nah, jadi itu Bu, ibu bisa latih itu. 7 hari pertama bikin Mm-mm. janji, kemudian setelah berhasil latih lagi 14 hari bikin janji, ya. Kemudian setelah berhasil 21 hari 40 nanti insya Allah sembuh dengan sendirinya tuh. Gitu. Paham ya? Baik, baik. Itu Paham, paham. janji kecil-kecil aja lah mau janji apa kek mau makan bakso bareng kayak Ya. sama anak yang janji kecil-kecil tapi distimulasi tuh dihack pikiran bawah sadarnya begitu itu dia Baik, baik, Ustaz. kalau paham gini Bu manage orang manage teman itu enak oh itu orang sanguin kalau ngomong jam 3 paling jam 4 nanti dia datang itu kita nggak kalau oh teman partner bisnis kita itu orang melankolis kita ya nyiapin diri on time, rapi, visual gitu, auditori visual kita kinestik mainkan gitu. Orang ketemu calon klien kolerik, jangan disuruh-suruh, tapi libatkan dia, lemparkan ide gitu. Nanti dia akan suka dengan personality kita. Kalau orang pragmatis di dalam kendali kita, karena dia nggak bisa ngambil keputusan orang pragmatis itu. Mungkin kapan-kapan kita bahas. Oke, saya rasa itu aja dulu.